Lanjutkan soal nomor 26. Bacalah teks berikut, teks prosedur. Daun cincau disiapkan di ember, lalu siram dengan air mendidih. Selama penyiraman dengan air mendidih, daun diaduk-aduk dengan alat agar terjadi proses pelayuan yang merata. Air mendidih ini akan membuat daun yang segar dan kaku menjadi lemas dan tidak mengkilap. Kutipan tersebut adalah bagian isi yang menjelaskan tentang A. Pemilihan bahan pembuatan cincau, B. Bahan-bahan pembuatan cincau, C. Salah satu langkah pembuatan cincau, D. Perlengkapan untuk pembuatan cincau, E. Manfaat ekonomis pembuatan cincau. Nomor 27. Untuk naik turunnya lagu kalimat dalam penyampaian ceramah disebut A. Artikulasi, B. Intonasi, C. Volume, D. Irama, E. Nada. Jawabannya adalah B. Intonasi. 28. Kuat lemahnya dalam mengucapkan suatu kata-kata atau kalimat disebut A. Artikulasi, B. Intonasi, C. Volume, D. Irama, E. Nada. Jawabannya adalah yang C. Volume. 29. Berikut yang bukan fungsi ceramah adalah A. Mempermudah komunikasi, B. Memberikan informasi, C. Memberikan nasihat, D. Menyampaikan petunjuk baik, E. Membujuk ke hal yang buruk. Jawabannya adalah yang E. Membujuk ke hal yang buruk. 30. Berikut yang tidak termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen adalah A. Budaya, B. Sosial, C. Pendidikan, D. Moral, E. Amanat. Jawabannya adalah yang E. Amanat. Karena amanat itu masuk kepada unsur intrinsik cerpen novel ya. Kita lanjutkan yang 31. Membaca cerpen tidak hanya mendapat hiburan semata, tetapi juga ada nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil dari cerpen tersebut. Salah satu nilai yang terkandung dalam cerpen adalah nilai agama atau religius. Nilai religius adalah yang A. Nilai yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan, B. Nilai yang menyangkut aturan-aturan yang berkait dengan hubungan antar manusia dengan Tuhan, C. Nilai yang menyangkut masalah baik buruk, sopan santun, dan etika antar manusia, D. Menyangkut masalah adat istiadat, kebiasaan, dan bahasa dalam kehidupan sosialnya, E. Nilai yang menyangkut hubungan antara manusia dengan orang lain dalam kehidupan. Jawabannya adalah yang A. Nilai yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Lanjutkan 32. Bacalah teks cerpen berikut. Teman-teman, Fajar bersorak gembira. 2. Dapat terkulai lemas karena layang-layang putus. 3. Senja pun tiba. 4. Ketika terdengar suara azan, anak-anak mulai membubarkan diri untuk pergi ke masjid. 5. Berita kemenangan Fajar atas Dapa makin menambah keyakinan anak-anak desa itu bahwa layang-layang milik Fajar memang sakti. 6. Fajar menjadi makin tinggi hati. Bukti nilai agama terdapat dalam kalimat bertanda nomor A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah yang D nomor 4. Nomor 33. Nilai yang terdapat dalam cerpen yang menyangkut masalah baik buruk, sopan santun, dan etika antar manusia adalah nilai A. Sosial, B. Budaya, C. Agama, D. Politik, E. Moral. Jawabannya adalah yang E. Moral. Lanjutkan 34. Perhatikan kalimat berikut. Akhirnya Badu mengakui kekalahannya. Kalimat tersebut termasuk pada nilai A. Moral, B. Sosial, C. Budaya, D. Agama, E. Pendidikan. Jawabannya adalah yang A. Moral. 35. Bacalah teks berikut.
Hanapi, mudah-mudahan Tuhan mengampuni dosamu. Sebagai ibu yang engkau durhakai, dengan lillahi ta'ala sudah rela mengampuni akan dikau. Hanapi tergeletak tertawa seolah mencemooh pula. Hai ibu, mengucap ibu dengan tulusnya, barangkali ibu akan mendapatkan ilham, lalu dapat berkata dengan benar. Pada hematku, ibulah juga yang banyak bersalah atas diriku. Nilai moral yang sesuai teks tersebut adalah A. Anak durhaka yang tidak perlu dicontoh. B. Anak baik dan sopan santun. C. Ibu yang durhaka. D. Anak buruk hati. E. Anak yang pamer. Jawabannya adalah yang A. Anak durhaka yang tidak perlu dicontoh. 36. Pada tahapan yang penulis mulai memperkenalkan masalah yang akan dihadapi oleh tokoh utamanya disebut alur. Dalam tahapan A. Perkenalan, B. Pemunculan masalah, C. Menuju konflik, D. Ketegangan, E. Penyelesaian. Jawabannya adalah yang C. Menuju konflik. Nomor 37 ya, kita lanjutkan. Sebelum membicarakan soal dia, saya perlu menjelaskan mengapa saya tidak mau membicarakan hal ini di sekolah. Karena saya ingin bicarakan adalah masalah yang harus diselesaikan dengan kacamata kemanusiaan, bukan kedinasan. Maksud ibu apa? Saya khawatir keinginan bapak untuk menghabisi dia itu karena kebencian bapak terhadap saya. Selama ini orang kan tahu saya sangat perhatian terhadap dia. Dia anak yang lemah pak, sudah mengalami berbagai cobaan hidup. Sering murung karena menerima beban yang terlalu banyak dalam hidupnya. Sifat tokoh Larasati berdasarkan kutipan di atas adalah A. Sabar dan penyayang. B. Angkuh dan disiplin. C. Tegas dan pemberani. D. Penuh perhatian dan tegas. E. Angkuh dan pemberani. Jawabannya adalah yang C. Tegas dan pemberani. 37. 38. Bacalah kutipan teks cerpen berikut. Astaga, siapa orang-orang ini? Tampang mereka seperti orang-orang kriminal. Namun, hak mereka sama dengan semua penumpang yang masuk taksiku. Aku tak perlu tahu urusan mereka. Barangkali juga tidak berhak tahu, meskipun banyak juga yang aku tahu sebagai supir taksi. Nilai moral yang terdapat dalam kutipan novel tersebut adalah A. Kehati-hatian seseorang terhadap keadaan sekelilingnya. B. Ketakutan yang timbul akibat pengalaman masa lalu. C. Jangan berprasangka buruk hanya karena melihat penampilannya. D. Ketidakpercayaan terhadap orang-orang di sekitarnya. D. Ketakutan melihat orang jahat. Jawabannya nomor 38 adalah A. Kehati-hatian seseorang terhadap keadaan sekelilingnya. 39. Bacalah kutipan teks cerpen berikut. Aku tak bisa diam, setengah tahun aku ditempatkan di sekolah ini pengelolaan BK. Aku ubah secara mendasar, mulai administrasi, cara penanganan siswa termasuk ruang konsultasi siswa. Namun, langkahku membuat Lukman terusik, terutama dalam kasus dia. Telah banyak menerima penderitaan. Anak itu perlu bimbingan dan kasih sayang, bukan penghakiman. Tema dalam cerpen tersebut adalah A. Kehidupan seorang guru BK di sekolah. B. Kesedihan seorang guru BK melihat kondisi siswanya. C. Keinginan seorang guru BK untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. D. Seorang guru BK yang ingin membantu mengatasi masalah siswanya. E. Memerlukan penanganan khusus. Jawabannya adalah D. Seorang guru BK yang ingin membantu mengatasi masalah siswanya. Kita lanjutkan soal 40. Hal yang perlu dicantumkan dalam bab pendahuluan sebuah karya tulis ilmiah adalah A. Perumusan masalah. B. Daftar isi. C. Daftar grafik tabel. D. Lembar pengesahan. E. Kata pengantar. Jawabannya adalah yang benar adalah yang A. Perumusan masalah. 41. Bacalah penggalan resensi berikut. Rowling adalah penulis yang dikenal suka membuat penasaran pembacanya. Imajinasinya yang tinggi membuat kita ingin membaca karyanya sampai selesai.
Proses kreatifnya seakan tidak pernah kering dari ide segar. Hal yang diresensi pada kutipan tersebut adalah A. Kelemahan buku, B. Kepengarangan, C. Isi buku yang diresensi, D. Latar belakang buku, E. Bahasa pengarang. Jawaban nomor 41 adalah yang B. Kepengarangan. 42. Di bawah ini salah satu cara menemukan kelebihan dan kekurangan buku yang diresensi, yaitu A. Menulis ulang semua ulasan yang terdapat dalam buku, B. Membandingkan buku yang diresensi dengan buku lainnya yang sejenis, C. Membuat ulang kerangka buku, D. Menelusuri alamat pembuat buku. Kita lanjutkan nomor 42, option yang E. Mendatangi langsung lokasi penerbitan buku. Jawabannya adalah yang B. Membandingkan buku yang diresensi dengan buku lainnya yang sejenis. Nomor 43. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 43. Laskar Pelangi berkisah tentang kehidupan 10 anak yang berasal dari keluarga miskin di sebuah sekolah SD Muhammadiyah di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Mayoritas anak-anak itu berasal dari keluarga yang berprofesi sebagai penambang timah. Dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, mereka menjalani aktivitas pendidikan di sekolah tua yang hampir roboh dan serba minim fasilitas. Meskipun demikian, mereka tetap bersemangat dalam menjalani kewajiban mereka sebagai seorang pelajar. Tema kutipan resensi tersebut adalah A. Persahabatan, B. Kependudukan, C. Kebudayaan, D. Pendidikan, E. Sosial. Jawabannya adalah yang D. Pendidikan. 44. Perhatikan teks berikut. Dari Sang Gadis Pemburu Senja, judul buku Supernova Petir, penulis di penerbit Aku Desember 2004, tebal buku 201 halaman. Bagian resensi di atas termasuk A. Latar belakang kepengarangan, B. Ikhtisar cerita, C. Identitas buku, D. Keunggulan kelemahan buku, E. Kesimpulan. Jawabannya adalah yang C. Identitas buku. 45. Perhatikan teks berikut. Judul buku Mengetuk Cintamu, penulis Asma Nadia dan kawan-kawan. Penerbit Senayan Abadi Publishing Jakarta 2003. Jumlah halaman 168. Buku ini pernah mendapat penghargaan dari Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional karena dinilai sebagai roman terbaik pada tahun 2003. Roman ini bercerita tentang cinta suci antara orang tua dan anak, antar sesama manusia, cinta manusia terhadap Tuhannya juga terhadap alam. Unsur resensi yang terdapat pada kutipan tersebut adalah A. Jenis dan simpulan, B. Jenis buku dan penilaian, C. Identitas buku, D. Identitas dan penilaian, E. Identitas dan jenis buku. Jawabannya adalah yang D. Nomor 45. Identitas dan penilaian. 46. Kalimat dalam teks drama yang ditulis dalam kurung tidak didialogkan, melainkan diaktingkan, disebut A. Monolog, B. Pantomim, C. Prolog, D. Wawancang, E. Kramagung. Jawabannya adalah yang E. Kramagung. 47. Perhatikan dialog berikut. Penita, kamu harus menentukan sikap, pilih aku atau dia sekarang juga. Peri, beri aku kesempatan sekali lagi. Penita, tidak perlu basa-basi kalau tidak aku yang memutuskan. Titik. Penggalan dialog di atas menunjukkan drama sampai pada bagian A. Pemaparan, B. Konflik, C. Klimaks, D. Resolusi, E. Penyelesaian. Jawabannya adalah yang B. Konflik. Kita lanjutkan nomor 48. Watak atau karakter tokoh dalam drama dapat ditampilkan melalui beberapa hal berikut kecuali A. Gerak, B. Blocking, C. Dialog, D. Ekspresi, E. Mimik. Jawabannya adalah yang B. Blocking. 49.
Setting sebuah drama mengandung unsur A. Tempat terjadinya peristiwa, B. Waktu peristiwa bergulir, C. Suasana cerita, D. Tempat dan waktu cerita, E. Tempat, waktu, dan suasana cerita. Jawabannya adalah yang E. Tempat, waktu, dan suasana cerita. 50. Sifat dasar yang harus diperankan pemain dalam drama sehingga memungkinkan untuk bertentangan dengan sifat yang dimiliki disebut A. Acting, B. Laku, C. Perwatakan, D. Ekspresi, E. Alur. Jawabannya adalah yang A. Acting. Oke, Ibu sudah membahas soal dari nomor 26 sampai dengan 50. Mudah-mudahan untuk penilaian akhir tahun kita bisa melakukannya dengan baik setelah mendengarkan atau melihat pembelajaran PAT ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.